Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Oma Opa yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam program Dewan PKLU. Saya dan PKLU membaca Alkitab bersama. Perkenalkan, nama saya Dani Max Mince, anggota PKLU dari Jemaat GPIB Maranatha, Surabaya. Jadilah murid-Nya, belajarlah firman Tuhan, taat kepada-Nya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasa-Nya. Dialah pokok yang benar, kitalah rantingnya. Bapak Ibu, Oma Opa, sebelum membaca Alkitab dan renungan dari SBU, mari berdoa mohon tuntunan Roh Kudus. Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur bahwa di pagi hari ini kami masih diberi nafas kehidupan dan diberi kesempatan untuk bersekutu dengan saudara-saudara kami kaum lanjut usia GPIB. Dalam persekutuan saat ini, kami luangkan waktu kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Urapilah setiap kami dalam kuasa Roh Kudus-Mu, agar firman yang akan kami baca dan renungkan dapat memperkuat iman dan percaya kami kepadamu, bahwa juga bersaksi bagi kemuliaan-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami bersedia mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab hari ini dari Galatia pasal 3 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-7. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di hadapanmu? Hanya ini yang hendak ketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima Roh karena melakukan hukum Taurat atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Sia-sialah semua yang telah kamu alami sebanyak itu. Masakan sia-sia? Jadi bagaimana sekarang? Apakah Ia yang menganugerahkan roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan yang melakukan mujizat di antara kamu berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Secara itu jugalah Abraham percaya kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Miliki hikmat dan ketajaban rohani dengan ayat emas pada ayatnya yang pertama. Meski dalam kehidupan sehari-hari tidak jarang kita menghadapi orang-orang dengan cara berpikir aneh atau tidak masuk akal. Namun, tidak dengan mudah kita mengata-ngatainya bodoh, goblok, bego, atau dungu. Sebab bila dicermati, kata-kata itu bisa berdampak buruk bagi orang tersebut.
Bahkan menurut penelitian, memberi label atau merendahkan kadar intelektualitas orang lain dapat dikategorikan sebagai bentuk kekerasan verbal yang dapat mengakibatkan runtuhnya kepercayaan diri seseorang. Bahkan efeknya bisa jauh lebih buruk lagi bagi anak-anak dan remaja. Hal berbeda justru nampak dalam bacaan ini. Bukan hanya kata-kata yang tidak enak untuk didengar, tetapi juga bisa berdampak buruk dengan menyebut orang-orang Kristen di Galatia orang bodoh. Mengapa Paulus mengatakan demikian? Tentu bukan berkaitan dengan kecerdasan. Paulus sebenarnya tidak habis pikir dengan jemaat Galatia. Kok bisa terpedaya? Padahal pengajarannya tentang kematian Kristus sesungguhnya telah membebaskan atau menyelamatkan mereka. Kebodohannya adalah ketika mereka masih mencari pembenaran atau keselamatan dengan melakukan hukum Taurat, padahal mereka telah diselamatkan karena iman. Hal lain yang membuat mereka tampak bodoh adalah bahwa Roh Kudus sebenarnya sudah mereka terima ketika percaya kepada Kristus. Kemudian, masakan mereka mau mengakhirinya di dalam daging? Melalui bacaan ini, Paulus juga mau menegur kita supaya tidak mudah terperdaya, baik oleh ajaran-ajaran yang bertentangan dengan pokok pengajaran iman kita, juga oleh tawaran-tawaran duniawi yang menjauhkan kita dari Tuhan. Baiklah kita menggunakan ketajaman rohani serta memiliki hikmat oleh karena kehadiran Roh Kudus dalam diri kita. Bertekunlah dalam kebenaran firman Tuhan, serta jadikan itu sebagai kesukaan, dengan merenungkannya terus-menerus, baik siang maupun malam. Amin. Kita sebagai ranting pasti berbuahlah, asal dengan setia tinggal di dalamnya. Tinggallah dalam Yesus, muliakan namanya. Hidup berlimpah kurnia punya di dalamnya. Bapak, Ibu, Oma, Opa yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur atas firman yang telah Engkau nyatakan bagi kami pada pagi ini. Biarlah firman-Mu dapat membuat kami menjadi berani menatap kehidupan di usia senja dengan semangat. Kami juga berdoa bagi pelkat PKLU GPIB di mana saja berada. Tuhan beri semangat dan kreativitas untuk tetap tegak dengan Tuhan dan membangun persekutuan dengan hikmat yang daripada Tuhan. Kami juga berdoa untuk program-program kerja dari Dewan Pelkat PKLU GPIB. Biarlah semuanya dapat dilaksanakan dengan baik dan tetap membangun dan menumbuhkan iman dan percaya seluruh anggota PKLU dimanapun berada, dan memberikan kesehatan dan kekuatan bagi seluruh pengurus Dewan Pelkat PKLU GPIB, serta tetap dalam lindungan Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemerintahan negara kami Indonesia. Mampukanlah mereka agar dapat melaksanakan tanggung jawab kepemimpinannya
dengan hati yang senantiasa mengutamakan kepentingan rakyat. Berkatilah mereka ya Tuhan. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Inilah doa kami ya Tuhan. Kiranya Engkau memberikan pengampunan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, Oma Opa sudah mengikuti program saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.